Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW selalu mengqadha sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan melakukan setelah sholat zuhur. Diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu an bahwa jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Rasul mengerjakannya setelah zuhur. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib. Walaupun beliau tidak sempat mengerjakannya, Rasul mengqadhanya di waktu yang lain. Puasa yaitu puasa untuk tidak makan dan minum apa saja pada siang hari, dan saat berbuka harus makan makanan yang tidak biasa, baik manis, asin, asam, atau makanan yang bersenyawa dan hanya meminum air putih saja. Puasa mutih juga berarti puasa atau berpantang makan dan minum apa saja kecuali nasi putih dan air putih. Biasanya puasa ini dikenal di lingkungan pengaruh kejawen dan praktisi supranatural dengan tujuan tertentu seperti mendapatkan ilmu gaib, keberhasilan, pengasihan, dihapus hajatnya, dan lain-lain. Puasa ini tidak ada tuntutannya dalam Islam karena hakikat puasa adalah untuk mendapatkan ridho kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ilmu gaib atau pengasihan. Belum lagi puasa ini terjadi jelas menyulitkan dan menyiksa orang yang melakukannya karena ia bisa saja kekurangan nutrisi dan melemahkan tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, daripada kita melaksanakan puasa putih yang tak jelas asal usulnya, lebih baik melaksanakan puasa sunnah yang sudah pasti dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah. Kan untuk berdagang pupuk pada kotoran hewan ternak. Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dihukumi najis seperti kotoran anjing. Madzhab Maliki dan Hambali menganggap kotoran hewan ternak tidaklah najis seperti kotoran hewan sapi, kambing, dan ayam. Ada hadis yang mengatakan fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa an yaswabu min abwaliha wa albaiha. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk meminum dan susu dari unta perah. Hadis riwayat Bukhari nomor 233. Jika susu unta boleh diminum, maka kencingnya pula demikian. Dan itu disebutkan bersamaan dalam satu konteks. Kita ketahui bahwa unta adalah di antara hewan yang halal dimakan. Hadis ini menjadikan dalil dari ulama yang mengatakan bahwa sucinya kotoran atau kencingnya hewan yang halal dimakan. Jadi boleh menjual pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak. Memanfaatkan barang gadaian yaitu diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian yaitu boleh melalui jual beli dengan janji bahwa barang yang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual atau pihak mengutang. Dalam kitab Buhyatul Al-Mutarsyidin dijelaskan wa syuratuhu ayyatafaqqal mutaba'iyan ala anna al-ba'i'a mata arada ruju'al mi'a ilaihi ata bimithli thamani al-maqudi alaihi walahu ayyuqayyada ar-ruju'a bimuddatin falaysa lahu falaku illa ba'da mudiyaha thumma ba'dal muwadha'ati yuqidani aqdan sahihan bala syartin. Gambaran dari akad atau bai'ul uhlah ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual, maka ia harus menyerahkan harga umumnya atau sama mestinya. Ia boleh membatasi untuk menarikkan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu, sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu. Kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli tanpa itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah kecuali tanpa adanya suatu syarat, maka itu diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian. Barang rusak karena kesengajaan atau keteledoran penyewa, maka dia wajib menggantinya
Dengan demikian, kewajiban mengganti barang sewaan tergantung sebab kerusakannya. Jika rusak tanpa adanya kesengajaan dan tanpa ada kesewenang-wenangan penyewa, maka dia tidak wajib menggantinya. Jika karena ada kesengajaan atau kesewenang-wenangan dalam menggunakan barang sewaan, maka dia wajib menggantinya. Begitu juga rusaknya sendiri atau rusak karena digunakan dalam batas kewajaran, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, wa'lam anna ya'dal ajiri alal aini al-mu'jaratin yaddu amanatin. Wahina idin la dhamana 'alal ajri illa bi udwanin fiha ka an darabat dabbata fawqa al-adati aw al-kabash syahsan afqala minhu. Obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada nas yang menjelaskan tentang kebatalannya dan tidak ada pula nas yang semakna dengannya. Mata bukanlah sarana untuk makan dan minum. Yang membatalkan puasa adalah obat tetes hidung. Jika tetesan itu sampai masuk ke dalam perut, maka membatalkan puasa. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Uqaid bin Syabrah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sempurnakanlah dalam membersihkan hidung, kecuali jika kalian berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang puasa tidak boleh meneteskan obat tetes pada hidungnya hingga masuk ke dalam perut. Sedangkan jika tetesan itu tidak masuk ke dalam perut, maka tidak akan membatalkannya.